Hai semua, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin nastar green tea yang aromanya harum dan tentunya enak. Diikuti ya, terima kasih. Mula-mula, margarin 150 gram ditambah butter 50 gram. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Dan kita aduk-aduk. Di sini saya menggunakan spatula aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer, silahkan. Tapi hanya 1 menit ya. Jangan terlalu lama. Karena cukup hanya tercampur secara merata. Saya gunakan hand whisk seperti ini. Ya. Kemudian tambahkan kuning telur 2 butir. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Lalu saya menambahkan flavor green tea berbentuk pasta. Selain aroma green tea, ini juga membuat warna adonan menjadi hijau. Saya tidak menambahkan pewarna hijau lagi ya. Jadi warnanya cukup dari pasta green tea ini. Saya menambahkannya sedikit demi sedikit sampai warnanya sesuai dengan yang saya inginkan dan aromanya cukup tercium ya. Tambahkan susu bubuk supaya rasanya lebih creamy dan saya aduk lagi sampai tercampur. Tambahkan tepung terigu 300 gram yang telah kita ayak terlebih dahulu ya. Saya tambahkan secara bertahap, 3 tahap ya. Jadi kita bisa mengukurnya ya supaya adonan tidak terlalu keras atau terlalu padat. Jadi seperti ini cukup ya. Kemudian ini selai nanas yang saya sudah bulat-bulatkan, boleh juga lonjong. Nah, kemudian ambil 1 sendok teh penuh adonan, kemudian pipihkan, ambil selai nanas, masukkan dan bentuk ya. Padatkan dulu ya, jangan sampai ada rongga di dalamnya ya. Jadi harus padat ya. Lalu saya gunakan penjepit khusus nastar dan saya bentuk sesuai dengan yang saya inginkan. Ini butuh latihan ya sebentar, tapi latihannya tidak lama. Sangat gampang, teman-teman bisa melakukannya ya. Saya mau tunjukkan sekali lagi buat teman-teman, ambil selai nanas, jangan sampai ada rongga udara antara selai nanas dan adonan hijau, padat ya. Kemudian kita bentuk dan lalu kita ukir dengan penjepit khusus nastar. Dan dicubit-cubit seperti ini ya. Ini tidaklah susah ya untuk dilakukan. Sangat gampang ya.
Lalu ini kita panggang, saya pakai suhu 150 derajat supaya tidak retak-retak ya. Kemudian setelah 15 menit saya panggang, saya dinginkan dan kemudian saya oles dengan adonan kuning telur ya, yang saya tambahkan SKM dan sedikit minyak. Nah, seperti ini saya oles secara perlahan ya. Memang kalau kita oles jadi motifnya sedikit agak mengabur ya. Lalu ini kita panggang lagi sampai matang atau sekitar 10 menit. Nah, ini dia setelah matang. Jadi bahan olesnya itu agak menutupin motif daunnya. Nah, ini saya bikin juga nastar tanpa dioles ya. Nah, ini hasilnya. Warnanya tidak mengkilap. Ini nastar yang saya sudah potong. Tidak retak dan tidak gampang pecah, aromanya wangi banget. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa. Bye.